Pratiwi. Anda ada di mata kuliah Pertemuan 5, bagian 3, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Bagian 3 tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi di mana lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis, yang berubah terus antara manusia dan lingkungan, supaya tercapai kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia itu sebenarnya asalnya dari dua. Pertama adalah faktor ketidaktahuan penduduk. Kedua adalah faktor di mana lingkungan juga gitu ya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan memang kurang menguntungkan. Ini ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut World Health Organization. Itu ada yang satu adalah penyediaan air minum, kedua adalah pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga adalah pembuangan sampah padat, keempat adalah pengendalian vektor, kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh perbuatan manusia, keenam adalah berkaitan dengan hygiene makanan, yang ketujuh adalah pengendalian pencemaran udara, yang kedelapan adalah pengendalian radiasi, yang kesembilan adalah kesehatan kerja, yang kesepuluh adalah pengendalian kebisingan, 11 adalah pengaturan perumahan dan pemukiman, 12 aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, 13 perencanaan daerah dan perkotaan, 14 pencegahan kecelakaan, 15 rekreasi umum dan pariwisata, 16 tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan wabah atau epidemi, bencana alam dan perpindahan penduduk, 17 tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Tujuan dari kesehatan lingkungan adalah pertama melakukan koreksi, memperbaiki ataupun memperkecil hal-hal yang memang mengerusak lingkungan dan menimbulkan bahaya buat manusianya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah melakukan pencegahan dengan melakukan efisiensi pengaturan sumber daya yang terbatas itu di lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk menghindarkan dari bahaya. Peran faktor lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Ternyata lingkungan juga bisa menjadi predisposing faktor. Misalnya keluarga yang tinggal di suatu rumah itu ya, terus rumahnya lembab, nah akan ada kecenderungan satu keluarga itu sakit TBC. Lalu yang kedua sebagai penyebab penyakit secara langsung. Misalnya orang yang bekerja sebagai penyelam itu seringkali memiliki penyakit paru-paru karena memang lingkungannya itu bukan lingkungan untuk manusia hidup. Lalu sebagai medium transmisi penyakit, misalnya air yang merupakan medium transmisi dari bakteri penyebab kolera. Sebagai faktor yang memengaruhi perjalanan suatu penyakit, misalnya udara yang panas akan memperberat penderita penyakit jantung. Penyakit karena faktor lingkungan yang buruk, salah satunya itu adalah diare. Itu karena biasanya air yang tercemar, gitu ya, sanitasi hygiene yang kurang baik. Lalu IPSA ya, infeksi saluran pernafasan, sebagian besar disebabkan oleh polusi udara di dalam dan di luar ruangan. Luka yang tidak intens selain luka akibat kecelakaan, itu juga bisa disebabkan oleh tata kota yang buruk dan tata rancang lingkungan yang buruk dari sistem transportasi. Malaria itu sebagian besar akibat dari sumber air yang buruk dan pengelolaan perumahan yang berlokasi dengan sumber-sumber ke sarang vektornya untuk bisa berkembang biak. Kerusakan paru itu juga disebabkan oleh paparan debu di tempat kerja dan bentuk lain dari polusi udara di dalam dan di luar ruangan. Kondisi perinatal itu disebabkan oleh 80%-nya faktor lingkungan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyakit akibat lingkungan? Itu pertama adalah meningkatkan penyediaan air bersih pada rumah tangga. Kedua, kita harus menjaga hygiene lingkungan yang baik
Lalu kita harus menggunakan bahan bakar dan pembersih yang lebih aman, meningkatkan keamanan lingkungan yang sehat, dan menggunakan pengelolaan materi beracun di rumah dan di tempat kerja. Pengelolaan sumber air bersih yang lebih baik, lalu harus ada kerjasama antar sektor terkait. Pencegahan penyakit pertama adalah pencegahan primer, artinya kepekaan secara alami ya, kita benar-benar menghindari. Lalu pencegahan sekunder adalah fase preklinik dan klinik pada saat sudah mulai ada gejala gitu ya. Lalu pencegahan tersier adalah fase di mana penyakit ini masuk ke tahap lanjut gitu, atau yang pada saat tahap menimbulkan kecacatan. Ini adalah daftar buku yang saya pakai untuk menjadi bahan referensi apa yang saya ajarkan di kelas ini. Lalu kita akan lanjut ke video berikutnya, itu di video pertemuan 5 bagian 4, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kalau ada pertanyaan silakan layangkan email ke saya atau melalui Instagram ilma_ilmail atau melalui audio file saya di Spotify Pratiwisata.